Untuk soal nomor 7, hanya dengan menggunakan dua hambatan yang digunakan sendiri maupun disusun seri atau paralel akan didapatkan nilai hambatan 3 ohm, 4 ohm, 12 ohm, dan 16 ohm. Kedua hambatan yang dimaksud adalah berapa? Jadi nanti ada yang dua hambatan sendiri-sendiri, terus ada yang disusun seri dan ada yang disusun paralel. Dua hambatan itu siapa? Nah, kalau dilihat dari angkanya, rangkaian seri itu memperbesar hambatan total. Jadi hambatan yang terbesar pasti gabungan kedua hambatan tersebut untuk rangkaian seri. Jadi, karena rangkaian serinya, hambatan pada rangkaian seri adalah 16 ohm, jadi R1 ditambah R2 hasilnya harus 16 ohm. Jadi dari angka sisa, mana yang kalau dijumlahkan akan dapat 16 ohm. Nah, kita bisa ambil kesimpulan bahwa R1-nya 4 ohm dan R2-nya adalah 12 ohm. Dua hambatan ini kalau diserikan ternyata dapat 16 ohm. Sekarang kita buktikan apakah kalau dirangkai secara paralel akan dapat angka 3 ohm. Ingat, untuk rangkaian paralel, caranya adalah di 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Kita masukin R1 dan R2-nya, kemudian disamakan penyebut, 12 dibagi 4 kali 1 dan 12 bagi 12 dikali 1. Nanti didapat 4 per 12. Jadi untuk hambatan pada rangkaian paralel atau Rp tinggal dibalik, 12 dibagi 4, 3 ohm. Jadi terbukti bahwa dua hambatan yang dimaksud adalah 4 ohm dan 12 ohm. Jadi soal nomor 7 yang tepat adalah B. Nomor 8, sebuah benda bermassa 5 kg diletakkan pada lantai horizontal ditarik oleh dua gaya horizontal juga. Salah satu gaya 40 Newton ke kanan. Artinya ada gaya ke kanan dan ada gaya yang ke kiri pada benda tersebut. Kalau bendanya bergerak dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat ke kiri, maka besar dan arah gaya kedua adalah, jadi ingat, hubungan antara gaya, massa, dan percepatan itu ada di hukum 2 Newton, di mana sigma F sama dengan M dikali dengan A. Ada dua gaya yang berlawanan arah, jadi kedua gaya kita kurangi, yang menang adalah F kiri, karena bendanya bergerak ke kiri. Jadi F kiri dikurang F kanan sama dengan M dikali A. Kita masukkan F kiri dikurang 40 sama dengan 5 dikali 4. Jadi F kiri dikurang 40 sama dengan 20, kita pindah ruas. Jadi gaya ke kiri atau gaya yang kedua adalah 60 Newton. Jadi untuk nomor 8, jawaban yang tepat adalah C. Nomor 9, ada sebuah benda bergerak dengan kecepatan tetap dalam suatu kerangka acuan inersial. Harus memiliki sifat seperti apa? Kita lihat, di hukum Newton 1 menyatakan bahwa apabila resultan gaya atau total gaya yang bekerja pada benda adalah 0, maka kemungkinan bendanya, yang pertama bendanya dalam keadaan diam, atau yang kedua sedang bergerak dengan kecepatan tetap. Artinya, di nomor 9, kalau bendanya sedang bergerak dengan kecepatan tetap, jadi sedang mempunyai gaya total 0, atau yang tepat adalah D. Untuk nomor 10, kelajuan rata-rata dari suatu benda yang bergerak dalam selang waktu tertentu selalu sama dengan apa? Mari kita lihat, bedakan dulu antara jarak dan perpindahan. Jarak adalah besaran skalar
Jadi hanya punya nilai, sementara perpindahan itu besaran vektor, di mana pengertian dari jarak adalah panjang lintasan tempuh benda, sementara perpindahan adalah panjang antara titik awal dengan titik akhir yang ditempuh oleh benda. Kemudian, ada yang namanya kelajuan dan kecepatan. Kalau kelajuan itu besaran skalar, kecepatan adalah besaran vektor. Jadi di sini kita bedakan. Kalau kelajuan akan dihitung dengan jarak dibagi selang waktu karena skalar. Jadi pakai skalar juga jarak. Sementara kecepatan perpindahannya dibagi selang waktu. Jadi untuk nomor 10, jawaban yang tepat adalah B. Kelajuan rata-rata sama dengan jarak tempuh dibagi waktu tempuhnya. Berikutnya, ada sebuah bola dengan massa 20 kg, diam di puncak bukit dengan ketinggian 100 meter. Bola kemudian bergerak turun sepanjang bidang licin menuju dasar, kemudian naik lagi ke bukit lainnya dengan ketinggian 30 meter dan akhirnya bergerak turun ke bidang horizontal pada ketinggian 20 meter di atas bidang datar. Kecepatan akhir bola adalah berapa? Kalau kita ilustrasikan, mula-mula dari ketinggian 100 meter bolanya turun, kemudian di bidang datar naik lagi ke bukit lain yang ketinggiannya 30 meter. Tapi kita amati di sini bahwa dia mulai turun dari ketinggian 20 meter. Jadi saat naik dari bawah, dari dasar, itu sampai ke titik A, di ketinggian 20 meter baru turun ke dasar kembali. Artinya kita hanya ambil 2 titik akhir dengan sebelum dia sampai di B. Jadi di sini berlaku energi mekanik di A itu sama dengan energi mekanik di B. Energi mekanik adalah penjumlahan energi potensial dan energi kinetik. Jadi kita masing-masing ruas kiri untuk A, ruas kanan untuk posisi B. Oke, sekarang kita ubah. Rumus EP adalah MGH. Sementara energi kinetik di A adalah 0. Kenapa? Karena A mulai turun. Jadi di A kecepatannya 0. Sementara di B itu tidak ada ketinggian karena dihitung dari dasar ketinggiannya. Sehingga energi potensial di B bernilai 0. Di B dia punya kecepatan tapi nggak punya ketinggian. Jadi rumusnya setengah massa dikalikan kecepatan di B pangkat 2. Oke, kita masukkan angkanya. Untuk massa 20 kg, percepatan gravitasi 10 atau G, dikalikan dengan HA, tinggi A 20, sama dengan, jadi 0 kita abaikan, setengah dikali masanya 20, dikali kecepatan di B pangkat 2. Sebelah kiri 4000, sebelah kanan 10 dikalikan dengan VB kuadrat. Berarti VB kuadrat 4000 bagi 10 atau 400. Untuk menghilangkan kuadrat kita akarkan kedua ruas. Jadi VB-nya adalah 20 meter per sekon. Jadi kecepatan akhir bola di dasar bidang adalah B, 20 meter per sekon.